البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebenarnya pada kesempatan kali ini adalah kita membahas syarah Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah. Cuman untuk hari ini kita ulang kembali satu pembahasan, yaitu mengenai siapa saja para wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Karena memang para ulama berbeda pendapat mengenai seputar anak tiri, yaitu apakah ketika kita menikah dengan seorang wanita yang dia membawa anak dari laki-laki lain hanya semata-mata akad kemudian anaknya haram untuk dinikahi, ataukah harus disyaratkan dukhul, yaitu berhubungan badan baru dia haram untuk dinikahi? Atau sebaliknya, kalau kita menikahi anak wanita seorang janda, nah maksudnya itu orang janda punya anak perempuan, nah kita akad dengan anaknya itu tapi belum dukhul, langsung kita ceraikan, apakah haram bagi kita untuk menikahi ibunya tadi ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat. Jumhur, nah barakallahu fikum, mengatakan kalau semata-mata dia akad saja dengan apa? Dengan anak tadi itu, anak tiri tadi itu, maksudnya sebelum dia menikahi ibunya tapi dia akad dengan anaknya, paham ya? Belum sempat nikah sama ibunya tapi ya anaknya, semata-mata akad saja. Walaupun dia belum dukhul, kemudian dia ceraikan, maka boleh dia menikahi ibunya. Apa maksudnya? Tapi kalau ternyata dia nikah dengan ibunya kalau belum dukhul, nah barakallahu fikum, kalau untuk anaknya tadi semata-mata akad saja, itu sudah enggak boleh menikahi ibunya walaupun dia belum dukhul. Itu kalau anaknya ya. Tapi kalau ibunya semata-mata kita cuma akad, kalau enggak dukhul kita ceraikan, boleh nikahi anaknya. Paham bedanya? Itu jumhur. Adapun tafsir Ibnu Abbas dan juga para sahabat yang lainnya, mereka mengatakan umum. Umum itu maksudnya kalau cuma semata-mata akad itu belum bisa dihukumi, tapi dukhul atau belum. Paham maksudnya ya? Jadi kalau misalkan sudah dukhul, setelah akad nikah kemudian dukhul berhubungan badan, maka itulah yang jadikan patokan untuk diharamkan untuk menikahi anaknya atau menikahi ibunya. Kita lihat aja ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum." Telah diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Pertama ibu-ibu kalian, wa banatukum dan putri-putri kalian, wa akhwatukum dan saudari-saudari kalian, wa 'ammatukum dan bibi-bibi kalian dari jalur bapak, wa khalatukum dan juga bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Paham ya? Ini semuanya yang diharamkan untuk kita nikahi. Jadi perhatikan baik-baik. Wa banatul akhi dan juga anak-anak perempuan saudara kalian. Berarti apa? Keponakan. Perhatikan. Wa banatul ukhti dan juga anak-anak perempuan saudari kalian. Itu juga keponakan. Haram untuk kita nikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum dan juga ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Berarti ibu sepersusuan, enggak boleh kita nikahi. Paham? Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Saudari sepersusuan enggak boleh juga kita nikahi. Wa ummahatu nisaikum dan juga ibu-ibu istri kalian. Berarti apa? Ibu mertua enggak boleh juga kita nikahi. Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ini. Dan anak-anak tiri kalian
yang berada di dalam penjagaan kalian. Maksudnya terkadang anak tiri itu kan ikut ibunya, ya enggak? Itu pertama, dalam penjagaan kita maupun dia di luar, kalau itu anak tiri, ibunya sudah kita nikahi dan sudah dukhul, maka anak tiri tadi enggak boleh kita nikahi. Paham belum ya? Tapi kalau seandainya kita hanya akad saja dengan ibunya, setelah itu setelah akad bubar, cerai, belum dukhul ini ya, boleh dia nikahi anaknya. Paham maksudnya ya? Ini berdasarkan pendapat barakallahu fikum jumhur tadi itu. Tapi kalau pendapat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang semisalnya, barakallahu fikum, syaratnya dua-duanya harus dukhul. Kalau misalkan dia sudah dukhul, paham ya? Baru dia enggak boleh menikahi putrinya atau anak tiri tadi itu. Paham maksudnya ya? Kita lihat. Dan haram bagi kalian untuk menikahi anak-anak tiri kalian yang berada di dalam penjagaan kalian. Maksudnya hidup sama kita. Paham ya? Terkadang anak tiri itu kan bisa ikut ibunya, bisa ikut neneknya misalkan. Nah, hatta walaupun ikut neneknya, kalau ibunya sudah kita nikahi, enggak boleh kita menikahi anak tiri tadi itu. Paham maksudnya? Itu penting. Barakallahu fikum, min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dari istri-istri kalian yang kalian sudah dukhul bersama mereka. Maksudnya ibu tiri tadi sudah kita nikahi dan kita sudah dukhul. Dukhul itu maksudnya berhubungan badan. Faham soalnya ya? Enggak perlu disyarah panjang lebar. Berarti kalau akad saja itu belum masuk dalam syarat ini. Berarti kalau kita misalkan sudah lamaran, melamar ibunya tadi, baru lamaran ini ya, kemudian transaksi akad nikah, angkah tuka kada wa kada misalkan, dinikahkan sudah ya, ijab qabul. Tapi ketika barakallahu fikum setelah itu ternyata cerai, belum dukhul, belum berhubungan badan, boleh dia nikahi putrinya. Paham ya? Berarti calon anak tiri tadi loh, paham belum? Nah, itu karena belum dukhul. Tapi kalau sudah dukhul, paham ya? Baru dia enggak boleh nikahi anak tirinya walaupun ibunya tadi ceraikan. Paham maksudnya? Nah, ini penting ini ya. Fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum. Kalau seandainya kalian belum dukhul bersama ibu-ibu anak tiri tadi itu, maka enggak masalah bagi kalian untuk menikahi anak tiri. Mantan anak tiri. Paham ya? Atau calon anak tiri tadi itu. Paham ya? Nah, calon anak tiri tadi kan kita kan sudah menikahi ibunya, hanya akad tapi ya, belum dukhul. Kalau belum dukhul silahkan, boleh ceraikan, ibunya tadi meninggal misalkan, antum boleh menikahi calon anak tiri tadi itu. Paham belum? Karena syaratnya dukhul. Tapi kalau sudah dukhul, laki-laki itu sudah berhubungan badan dengan ibu anak tiri tadi itu, maka enggak diperbolehkan untuk dia menikahi anak tirinya. Paham belum? Paham soalnya ya? Mahfum soalnya? Kita lihat. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan juga haram bagi kalian menikahi istri-istri anak kalian. Berarti apa ini? Menantu. Kita suatu ketika punya menantu perempuan, ya enggak? Haram bagi kita untuk menikahi menantu perempuan tadi itu. Paham belum? Anak perempuan tadi posisinya menantu kita lah, kita sebagai apa? Posisinya terhadap menantu tadi mertua. Paham maksudnya ya? Mahfum Abdullah? Kita lihat di sini. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan haram bagi kalian untuk apa? Menikahi tapi digabungkan antara dua putri bersaudara sekaligus. Sudah kita lewati kemarin ya. Dua putri sekaligus kakak beradik atau gabungkan enggak diperbolehkan. Ada pengecualiannya atau enggak, Usain? Boleh enggak kita menikahi kakak beradik gitu? Satu keluarga kakak beradik itu ya, kandung lagi. Boleh enggak kita menikahi apa selama-lamanya enggak boleh, atau ada kalanya terkadang diperbolehkan? Atau selamanya enggak boleh? Menggabungkan kakak beradik menjadi istri kita gitu loh. Boleh atau tidak, atau ada rinciannya? Paham belum? Kita menikahi seorang wanita punya adik perempuan, boleh enggak kita gabungkan dua-duanya, tak nikahi sekaligus nih kakak beradik misalkan? Boleh enggak kira-kira? Enggak diperbolehkan selama-lamanya atau suatu ketika nanti diperbolehkan?
Selama-lamanya atau suatu ketika diperbolehkan? Suatu ketika diperbolehkan kapan? Nah, itu. Ewa. Kalau yang dinikahi pertama tadi sudah kita ceraikan, tolak bain sudah, pisah, baru boleh menikahi adiknya. Yang kedua, meninggal. Ingat-ingat ya. Jadi diperbolehkan kalau dengan catatan tadi itu. Kalau istri pertama tadi yang kakaknya sudah kita ceraikan, tolak bain, barulah kita maju untuk yang adiknya, enggak masalah. Atau istri yang pertama tadi yang kakaknya tadi meninggal dunia, paham ya? Nah, kemudian kita baru maju menikahi adiknya, enggak masalah. Yang dilarang ini bagaimana, Ihsan? Yang dilarang itu sekaligus langsung kakak beradik dalam satu waktu tersebut. Mohon salah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Illa maqad salaf, kecuali sudah terlanjur dahulu ketika zaman-zaman jahiliyah. Masih sudah terbangun kehidupan rumah tangga. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Perhatikan tafsirannya itu. Na'am barakallahu fiikum hafizakumullah. Na'am. Haramallahu alaikum nikaha ummahatikum. Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ini direnungi baik-baik ya. Wa yadkhul fi dzalikal jaddati min jihatil ab awil Masuk dalam kategori ibu adalah nenek-nenek. Kita semuanya dari jalur bapak ataupun ibu. Semua nenek kita haram untuk kita nikahi. Paham ya? Nah, nenek itu kan banyak sekali sebenarnya, cuman kadang sudah meninggal dunia terlebih dahulu misalkan. Nah, semua itu haram. Baik dari jalur bapak maupun jalur ibu haram. Kita lihat berikutnya. Wa banatikum, dan juga anak-anak perempuan kalian. Wa yashmal banat aulad wa in nazalna. Mencakup juga apa? Anak-anak perempuan. Nah, barakallahu fikum, yang sumbernya dari anak-anak laki kita sampai ke bawah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anak-anak perempuan kita sampai ke bawah, yang perempuan-perempuan semuanya haram untuk kita nikahi. Paham ya? Cucunya, cicitnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau berikutnya setelah cicit apa yang jelas istilah-istilah seperti itu sampai ke bawah haram untuk kita nikahi. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Lah kenapa kok di sini arahnya kok perempuan semua? Karena khitabnya ke laki-laki kita. Kita laki-laki itu bukan? Enggak mungkin kan nikah dengan laki-laki. Paham ya? Jadi enggak dibahas kalau anak laki-laki di sini. Khitabnya semuanya perempuan. Ibu, anak perempuan, saudari perempuan. Lah kenapa kok enggak dibahas anak laki-laki? Karena enggak mungkin laki-laki nikah dengan laki-laki. Apa maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Wa akhwatikum asyaqiqat au li'ab au li'um. Artinya apa? Dan juga saudari-saudari kalian kandung, saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Bisa enggak saudari sebapak? Bisa. Saudari seibu juga bisa. Paham ya? Nah, seperti itu saudari sebapak ataupun saudari seibu ataupun saudari kandung itu haram untuk kita nikahi. Bagaimana contohnya saudari sebapak? Bagaimana contohnya saudari sebapak? Misalkan ibu kita nikah lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau misalkan barakallahu fikum bapak kita nikah lagi. Ya enggak? Kita punya saudari sebelumnya, ya enggak? Itu baru dikatakan saudari sebapak walaupun ibunya beda. Kalau saudari seibu, nah barakallahu fikum, berarti ibunya sama. Paham ya? Cuman bapaknya lain karena mungkin sudah barakallahu fikum meninggal yang pertama kemudian nikah lagi. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa ammatikum, dan juga bibi-bibi kalian haram untuk kita nikahi. Haram untuk kalian nikahi bibi-bibi kalian. Akhwatu abaikum wa ajdadikum, saudari-saudari bapak kalian dan juga apa? Kakek-kakek kalian. Saudari-saudari kakek-kakek kalian juga haram. Apa maksudnya ya? Naam. Wa khalatikum, dan juga bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Akhwatu ummahatikum wa jaddatikum, saudari-saudari ibu kalian dan saudari nenek-nenek kalian juga haram untuk dinikahi. Ingat-ingat ya, cara mengungkapkannya yang sudah lahan keliru dibenahi. Jangan jid sama jiddah. Ana sering mendengarkan di mana-mana itu jiddah. Pergi rumah jid yuk. Pergi ke rumah jiddah yuk, itu keliru. Jad sama jaddah yang benar itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan antum kalau ke Arab nanti antum dengarkan sendiri bagaimana yang benar. Cuman kadang orang sudah terlanjur keliru.
Jid sama jiddah. Wallah alam itu mendengarkan atau enggak kalau di pondok-pondok itu biasanya mereka bagaimana mengucapkannya kalau enggak diluruskan, kebiasaannya jid sama jiddah. Paham ya? Yang benar itu jad sama jaddah. Jaddun jaddatun. Paham ya? Jaddatun ajdad. Ajdad sama jaddatun. Mahum? Nah, jadi jangan keliru ya. Jid sama jiddah itu keliru. Karena jiddun wal istihad itu artinya lain lagi. Paham maksudnya? Paham belum? Nah, biasanya kalau antum memperhatikan baik-baik, keluarga yang sudah punya anak, punya cucu itu kalau mereka masih lahan biasanya mengucapkannya jid sama jiddah. Biasanya itu keliru. Yang benar jad sama jaddah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa banatil akh, dan juga dilarang kalian menikahi anak-anak perempuan saudara kita. Saudara kita punya anak perempuan, berarti apa? Kedudukannya Isa keponakan, haram untuk kita nikahi keponakan. Paham ya? Haram. Kemudian wa banatul ukhti, dan juga anak-anak perempuan saudari kita haram untuk kita nikahi. Wa yadkhulu fi dzalikal auladihinna, dan masuk di dalamnya juga anak-anaknya semuanya sampai ke bawah haram. Paham maksudnya ya? Nah, keponakan kita sampai ke bawah sana. Kalau masih sudah menikah, punya anak perempuan, haram untuk kita nikahi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa ummahatikum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian. Aslinya bukan ibu kita, bukan ibu kita kandung, cuman pernah kita disusui oleh ibu tersebut. Paham ya? Kapan batasan seorang dikatakan anak sepersusuan atau dikatakan ibu sepersusuan? Kapan? Kalau sudah menyusu berapa kali? 5 kali nyusu sampai kenyang. Sampai kenyang itu ya, kalau cuman sekali kemudian 2 kali tapi enggak kenyang, itu enggak dihitung. Jadi disebutkan oleh para ulama, menyusu sampai kenyang itu sekali nyusu nanti sampai dia lepaskan sendiri. Dari apa? Dari 6 susuannya tadi lepas sendiri. Kemudian nanti nyusu lagi sampai kenyang gitu. Dihitung 5 kali kenyang seperti itu. Tapi kalau belum kenyang kemudian sudah dilepas sedikit-sedikit disusui misalkan, itu belum masuk. Paham maksudnya ya? Benar-benar sampai kenyang. Nah, barakallahu fikum. Sampai apa kemarin? Para ulama menyebutkan hatta walaupun air susunya dipindah ke botol pun, kalau setiap barakallahu fikum nyusu dengan botol tersebut sampai kenyang sampai 5 kali, masuk dalam kategori anak sepersusuan. Apa maksudnya ya? Anak sepersusuan. Mahum soal ini? Mahum? Na'am. Kita lihat di sini. Wa akhwatikum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sepersusuan ini juga haram. Saudari sepersusuan haram untuk dinikahi. Kelihatannya kan orang jauh kelihatannya, tapi haram. Jadi pengharaman ini hanya berlaku dalam masalah pernikahan. Berlaku dalam masalah apa? Pernikahan dan juga kemahramiyahan. Paham ya? Adapun masalah harta warisan tidak masuk, tidak ikut campur. Dia enggak dapat harta warisan. Anak sepersusuan enggak dapat harta warisan. Paham ya? Jadi jangan sampai wah ini kan sudah pernah anak susui atau yang semisalnya, enggak ada. Anak sepersusuan enggak ada warisan. Anak angkat kalau dia dari orang lain enggak ada kekeluargaan, enggak dapat warisan juga anak angkat, dan bukan mahramnya kalau diambil dari orang lain. Walaupun sejak kecil dia ngasuh, anak sudah sejak kecil ngasuh ini Ustaz, sejak dia masih nangis-nangis kemudian diasuh, diberikan susu SGM 2 misalkan atau SGM 1 misalkan, sampai besar masa bukan mahram, tetap bukan mahram kalau itu orang lain. Paham belum? Kecuali kalau mengambil anak angkat dari keluarga sendiri, itu lain lagi. Karena bisa mengambil anak angkat dari keluarga sendiri, maksudnya mungkin dari apa? Dari keponakan misalkan, kan mahram. Paham ya? Nah, tapi kalau dari orang lain, anak temuan misalkan antum jadi anak angkat, antum angkat dari anak, itu walaupun besar, anak perempuan misalkan sudah mengenal dakwah salafiyah, enggak boleh buka cadar di hadapan bapak angkat tadi itu. Bukan mahramnya. Paham ya? Kecuali kalau ibu angkatnya tadi dulu ketika menemukan bayi itu dia posisi lagi menyusui, disusuilah oleh ibu tadi, nanti menjadi anak sepersusuan. Tapi kalau enggak sama sekali, susunya susu luar, susu SGM atau yang semisalnya, itu enggak bisa dikatakan anak secara apa? Hakiki. Cuman anak angkat statusnya enggak dapat warisan, bukan mahram juga. Paham ya? Terkadang orang kan gitu, sedih sekali rasanya setelah mengenal dakwah salafiyah. Lah kenapa? Dulu ketika masih awam kita boleh ketemu, ngobrol bareng, karena belum tahu syariatnya. Setelah tahu syariatnya mau enggak mau ya pisah karena bukan mahramnya. Dia boleh datang ke rumahnya, cuman enggak boleh khulwah berduaan karena bukan mahramnya walaupun anak angkat. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini.
Oleh karena itu para ulama menyarankan kalau ingin menjadikan anak angkat, carilah dari keluarganya. Carilah dari keluarganya yang mahram, keponakan mahram. Tenang kita jadikan anak angkat. Kalau bisa misalkan ya, keluarganya setuju, sepakat, itu nanti besar pun mahram. Tapi kalau dari orang lain, posisi istri kita nggak menyusui, nanti tetap nggak bisa. Kalau seandainya besar pun, kayak anak laki-laki misalkan, besar nggak boleh mahram buat istri kita. Kalau anak perempuan besar nggak mahram bagi kita, walaupun anak angkat. Mahfum insyaallah? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa qad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-radha' ma yuharrim min an-nasab. Nah, artinya apa? Dan sungguh Rasulullah telah mengharamkan anak sepersusuan atau saudara sepersusuan sebagaimana diharamkannya barakallahu fikum nasab, yaitu saudara kandung. Paham ya? Secara nasab garis keturunan persis pengharamannya. Cuman bedanya kalau kandung itu dapat warisan. Kalau ini sepersusuan tidak dapat warisan. Mahfum Abdullah? Na'am barakallahu fikum. Kalau kandung itu apa? Dapat warisan, tapi kalau bukan kandung, hanya sepersusuan dia tidak dapat warisan. Kita lihat berikutnya. Wa ummahati nisaikum, dan juga ibu-ibu istri kalian. Berarti apa ini? Apa berarti Pak Jani? Ibu-ibu istri kalian berarti apa? Mertua, ibu mertua haram. Antum jangan menikahi. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan, haramnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena kita sudah menikahi anaknya. Paham ya? Anaknya sudah menjadi apa? Istri kita dan dia ibu mertua, haram untuk kita nikahi. Yang kedua, dia sudah punya suami, bapak mertua tadi. Paham ya? Itu diantaranya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai keliru barakallahu fikum. Mantan mertua, mantan ibu mertua, mantan ini ya, mahram enggak bagi kita? Mantan. Enggak mahram ya? Boleh kita nikahi? Mantan ibu mertua mahram bukan? Boleh enggak kita nikahi? Enggak boleh. Mantan enggak boleh. Paham ya? Mantan istri boleh enggak dinikahi? Mantan istri pernah kita jadikan istri, kita ceraikan, tolak bain, pisah sudah. Suatu ketika kita ingin nikahi lagi, boleh enggak? Ada persyaratannya, apa syaratnya? Apa? Boleh atau enggak dulu? Boleh, dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Apa? Syaratnya apa? Apa? Berat ungkapannya, berat ya? Berat ungkapan. Syaratnya apa syaratnya? Nah, barakallahu fikum. Abdullah. Syaratnya mantan istri tadi itu dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan, baru bisa balik kepada mantan suami yang pertama dulu. Apa maksudnya ya? Itu syaratnya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik biar nanti tidak gagal faham. Na'am barakallahu fikum. Mantan mertua mahram. Paham ya? Mantan istri bukan mahram. Hati-hati. Na'am. Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya qala al-mufassirun asabahumullah sawa'un dakhaltum binisaikum am lam tadkhulu bihin. Baik kalian sudah dukhul dengan istri-istri kalian maupun belum dukhul dengan belum dukhul dengan barakallahu fikum para wanita tadi, maksudnya belum dukhul dengan istri-istri kalian. Maksudnya ini berarti menunjukkan akad semata-mata akad. Barakallahu fikum, walaupun belum dukhul pun itu ibu mertua sudah bukan mahram. Paham ya? Jadi ibu mertua apa mahram, enggak boleh kita nikahi. Nah, kita lihat di sini. Wa banati nisaikum, dan juga anak-anak perempuan istri-istri kalian. Berarti anak apa? Kita lihat berikutnya, masih ada penjelasannya. Min ghairikum allati yatarabbaina ghaliban fi buyutikum wa tahta ri'ayatikum. Dan anak-anak perempuan istri-istri kalian dari selain kalian, berarti anak tiri.
Anak tiri yang apa yang mereka terpelihara seringnya di rumah-rumah kalian dan di bawah penjagaan kalian. Paham belum? Anak tiri itu kan sering ikut ibunya. Nah, ibunya kalau kita nikahi kan otomatis dia anak tiri di bawah penjagaan kita gitu loh. Nah, itu anak-anak tiri tersebut haram untuk kita nikahi. Haram ya? Haram. Kita lihat wa hunna muharramat wa illam yakunna fi hujurikum. Para anak tiri tadi, perempuan-perempuan anak tiri tadi itu haram untuk dinikahi walaupun mereka tidak berada di rumah kalian. Rumah neneknya, rumah bibinya misalkan, tapi dia anak tiri, ibunya sudah kita nikahi, haram bagi kita untuk menikahi anak tiri tadi. Mahum? Nah, sudah kita lewati nanti syarat-syaratnya ya. Kita lihat di sini. Walakin bisyartid dukhul bi ummahatihin ini. Penting ini ya. Nah, barakallahu fikum. Anak ulang karena kemarin mungkin ada kejanggalan sedikit, tapi ternyata setelah kami baca ulang memang ada perselisihan di antara para ulama. Walakin bisyartid dukhul bi ummahatihin. Syaratnya enggak boleh kita menikahi anak tiri tadi itu, syaratnya apa? Dengan syarat sudah dukhul, berhubungan badan dengan ibu-ibu mereka. Berarti mafhumnya apa mafhumnya? Mafhumnya kalau belum dukhul, belum berhubungan badan, baru akad nikah, paham ya? Ijab qabul, tapi belum dukhul, kok kita ceraikan, boleh enggak nikahi anaknya? Boleh. Lihat ya? Boleh. Nah. Kita lihat. Fa in lam takunu dakhaltum bihin, fa in lam takunu dakhaltum bi ummahatihin wa talaqtumuhunna aw mitna qabla ad-dukhul fala junaha 'alaikum an tankihuhunna. Namun apabila kalian belum dukhul dengan ibu-ibu mereka, kemudian kalian ceraikan mereka atau mereka mati sebelum atau mereka meninggal sebelum kalian dukhul dengan mereka, maka enggak masalah bagi kalian untuk menikahi anak-anaknya tadi itu. Paham maksudnya nih? Syaratnya berarti apa? Dukhul di sini. Untuk ibu ya, untuk ibu karena jumhur menyatakan seperti itu. Nah, untuk ibu syaratnya dukhul. Berarti kalau anak semata-mata antum akad dengan anak tiri tadi itu, akad walaupun belum dukhul, ibu sudah enggak boleh dinikahi lagi ibunya. Nah, itu berdasarkan jumhur. Kita lihat di sini. Kama haramallahu 'alaikum an tankihu zaujati abnaikum. Sebagaimana pula Allah Taala telah mengharamkan atas kalian menikahi apa? Istri-istri anak-anak kalian alladzina min aslabikum. Maksudnya adalah istri-istri anak kalian yang sudah keluarga kalian juga. Paham maksudnya ya? Nah, maksudnya anak-anak kalian anak kandung kan? Nah, istri-istrinya itu enggak boleh kita nikahi karena statusnya sebagai apa? Istri-istri anak kita berarti statusnya sebagai apa? Istri-istri anak kita punya anak kita menikah. Nah, istrinya itu statusnya sebagai apa dengan kita? Mertua. Istrinya itu sebagai apa statusnya? Dengan kita sebagai apa? Menantu kitanya mertua. Nah, jangan sampai terbalik ya. Naam. Kita lihat di sini. Wa man ulhiqa bihim min abna'ikum min ar-radha', dan juga yang diikutkan dengan mereka itu anak-anak kalian, ya, istri-istri anak-anak kalian sepersusuan. Kita punya anak sepersusuan, kok nikah? Nah, barakallahu fikum, kita enggak boleh menikahi enggak boleh menikahi istri anak sepersusuan kita tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa hadha tahrim yakunu bil 'aqd 'alaiha. Pengharaman ini kalau untuk masalah anak semata-mata akad. Semata-mata akad sudah jadi pengharaman. Dakhalal ibn biha am lam yadkhul. Baik anak tersebut sudah dukhul maupun belum. Paham belum ini? Jadi untuk masalah ibu tadi syaratnya dukhul. Ya enggak? Tapi kalau anak ini semata-mata akad sudah enggak boleh kita nikahi ibunya, itu loh. Wa harrama 'alaikum kadzalikal jam' fi waqtin wahid bainal ukhtain binasabin aw radha'in illa ma qad madha minkum fil jahiliyah. Dan juga tidak diperbolehkan, diharamkan atas kalian menggabungkan menikahi dua putri yang bersaudara, paham ya? Dalam satu waktu. Ingat-ingat ini satu waktu. Berarti kalau beda waktu lain lagi urusannya. Baik saudari tersebut senasab maupun saudari sepersusuan. Sewaktu enggak boleh. Berarti menunjukkan kalau beda waktu karena sebab tadi diperbolehkan. Apa sebabnya tadi pertama Abdullah? Apa sebabnya tadi pertama Abdullah? Apa? Satu waktu gimana? Boleh enggak kita menggabungkan menikahi dua orang putri bersaudara kakak beradik dalam satu waktu, boleh atau tidak? Enggak boleh. Perhatikan, enggak boleh. Kapan enggak bolehnya?
ketika dinikahi dalam satu waktu. Berarti menunjukkan kalau beda waktu diperbolehkan. Nah, kapan ini? Diperbolehnya kapan? Pertama ketika sudah meninggal kakaknya atau adiknya yang sudah kita nikahi tadi. Yang kedua, ketika sudah cerai. Ini pahami baik-baik biar nanti enggak keliru barakallahu fikum, karena perkara ini kan mungkin terjadi gitu loh, mungkin terjadi. Naam. Kecuali yang sudah terlanjur naam di zaman jahiliyah, wala yajuzu kadzalikal jam'u bainal mar'ah wa 'ammatiha. Juga enggak diperbolehkan menggabungkan antara apa? Naam barakallahu fikum, seorang wanita dan juga apa bibinya, au khalatiha atau bibinya dari jalur ibunya, kama ja'a bis sunnah, innallaha kana ghafuran lil mudnibin idza tabu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni terhadap orang-orang yang berdosa apabila mereka bertobat, rahiman bihim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha penyayang terhadap mereka, fala yukallifuhum ma la yutiqun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada mereka dengan perkara-perkara yang mereka tidak mampu. Nasallahu alaihi afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.